mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Salam cinta, salam perjuangan, salam untuk seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam bukan hanya sebuah organisasi saja, namun HMP PAI merupakan tempat berproses, tempat bertumbuh, dan tempat di mana ide-ide mahasiswa PAI menjadi aksi yang nyata. Saya Irfan, Ketua Umum HMP PAI Periode 2025-2026. Dan saya Fatul Syarif, Wakil Ketua Umum HMP PAI periode 2025-2026. Di sini kami hadir membawa semangat baru, semangat kolaborasi, kreativitas, dan pengembangan potensi. HMP PAI adalah rumah bagi seluruh mahasiswa PAI. Kami di sini mendengarkan aspirasi, mendukung minat dan bakat, serta membuka ruang untuk berkembang, baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam menyampaikan tentang visi, misi dan tujuan program studi pendidikan agama Islam. Adapun yang menjadi visi keilmuan PAI itu adalah mengembangkan keilmuan pendidikan agama Islam berbasis knowledge, revelation, and culture. Artinya dalam membentuk pendidik profesional yang soleh, moderat, dan unggul di ASEAN tahun 2040. Oleh sebab itu, ada 3 hal yang menjadi barometer dengan visi keilmuan ini. Pertama, terkait dengan knowledge, artinya kemampuan intelijensi ataupun kecerdasan intelektual yang perlu ditingkatkan sepanjang masa. Yang kedua, berbasis wahyu ataupun nilai-nilai spiritual, Al-Quran dan Hadis menjadi sumber utama di dalam pengembangan pendidikan agama Islam. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai kearifan lokal yang harus kita integrasikan di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tentu nilai kearifan lokal itu berbasiskan adat bahasa syarat bahasa di kitabullah. Selanjutnya, yang akan menjadi tujuan program studi PAI, pertama melahirkan sarjana atau lulusan PAI yang berkualitas knowledge, revelation, and culture. Kemudian yang kedua, menghasilkan penelitian dosen bersama mahasiswa untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pendidikan agama Islam juga berbasis knowledge, revelation, and culture tersebut, sehingga bisa menguatkan pemanfaatan bagi umat dan masyarakat. Dan yang ketiga, menghasilkan karya dosen dan mahasiswa sebagai wujud pengabdian di tengah-tengah masyarakat sehingga bisa meningkatkan kualitas masyarakat. Nah, dengan 3 hal ini tentu nanti lulusan program studi PAI bisa bekerja sebagai pendidik profesional di sekolah dan madrasah dan tidak terkecuali juga pada pesantren. Nah, di madrasah misalnya bisa di MTS dan bisa juga di MA atau di Madrasah Aliyah Negeri. Begitu juga di sekolah bisa di SMP, SMA maupun SMK. Dan yang ketiga tentu di pondok pesantren yang berbasiskan nilai-nilai agama Islam, kitab kuning, juga bisa mahasiswa PAI menjadi tenaga pendidik di sana. Namun ada juga yang tidak menjadi guru, tapi dia bisa berdikari dalam rangka membuka wirausaha, berbisnis dalam bentuk pengembangan entrepreneurship dalam rangka menguatkan ekonomi umat dan masyarakat. Itulah wujud dari lulusan PAI yang bisa bekerja di segala lini, utamanya sebagai pengabdi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga bisa hidup dengan tengah masyarakat dalam rangka mensejahterakan umat. Itu barangkali yang bisa Pak sampaikan terkait dengan keberadaan PAI hari ini, esok dan kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program studi pendidikan agama Islam telah berhasil meraih akreditasi unggul pada tahun 2025 ini. Prodi PAI berfokus pada pembentukan pendidik yang profesional di bidang keislaman, berakhlak mulia, cakap dalam ilmu, dan siap menghadapi tantangan zaman, sehingga mencetak lulusan yang mampu menjadi agen perubahan di masyarakat.
Sekretaris merupakan bagian penting dalam kepengurusan yang bertugas mengelola administrasi dan menyusun surat menyurat. Sekretaris juga menjadi penghubung informasi antar pengurus serta membantu ketua dalam mengatur agenda dan laporan. Bendahara bertanggung jawab dalam mengelola keuangan organisasi. Tugas utamanya meliputi pencatatan pemasukan dan pengeluaran, penyusunan laporan keuangan, serta memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Musyawarah Komisariat Mahasiswa Pendidikan Agama Islam periode 2025-2026 dengan ini saya buka. Leadership Development Program adalah salah satu program kerja bidang pembinaan aparatur organisasi yang bertanggung jawab dalam membina dan mengembangkan kualitas kepemimpinan pengurus HMPPAI melalui proses pengkaderan. Dalam kegiatan ini, peserta dibekali dengan materi penting seperti manajemen aksi, birokrasi, teknik persidangan, dan lainnya, guna membentuk kader yang kompeten, berintegritas, dan siap menjalankan roda organisasi secara profesional dan kontinu. Bidang penelitian dan pengembangan sebagai wadah penyaluran aspirasi guna menampung dan menindaklanjuti suara mahasiswa demi kemajuan bersama. Kegiatan Bakti Mahasiswa adalah program tahunan yang menjadi program unggulan Prodi Pendidikan Agama Islam yang mengajarkan akan partisipasi aktif mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang Informasi dan Komunikasi bertugas mengelola penyebaran informasi secara efektif, kreatif, dan tepat sasaran. Infokom menjadi pusat pengelolaan media sosial, dokumentasi kegiatan, serta menjaga citra organisasi di ruang publik. Selain itu, Infokom juga berperan sebagai penghubung komunikasi antara pengurus, mahasiswa, dan pihak luar melalui konten digital, desain publikasi, serta penyampaian informasi yang informatif dan menarik guna meningkatkan partisipasi dan keterlibatan mahasiswa dalam setiap program. Bidang Bakat Seni dan Budaya bertugas mewadahi, mengembangkan, dan menyalurkan potensi mahasiswa di bidang seni, kreativitas, dan kebudayaan. Program kerja bidang Basbud adalah Pekan Kreativitas Mahasiswa, Pentas Seni, dan juga pelatihan. Melalui bidang ini, diharapkan kepada mahasiswa PAI untuk terus mengekspresikan diri secara positif dan selalu mengembangkan minat, bakat, serta potensi yang dimiliki.
Bidang keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan akhlak mulia di lingkungan Civitas Akademika. Melalui berbagai program kerja seperti khataman Al-Quran, tasin dan tahfiz, serta safari Ramadan, bidang ini berupaya menumbuhkan semangat cinta Al-Quran, meningkatkan kualitas bacaan, serta menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Seluruh program ini dirancang untuk membentuk pribadi yang religius, berakhlakul karimah, serta aktif dalam dakwah dan pembinaan keagamaan di tengah masyarakat. Tangan yang mengulurkan kepedulian dan kasih sayang kepada sesama menjadi jembatan antara nilai sosial dan tindakan nyata. Itulah bidang sosial ekonomi. Dengan semangat berbagi dan pengabdian, bidang ini menyelenggarakan berbagai program seperti penggalangan dana, pemberdayaan ekonomi, serta bakti sosial membersihkan lingkungan sebagai bentuk nyata pengabdian kami kepada masyarakat. Melalui langkah-langkah ini, kami menanam benih kepedulian yang tumbuh subur, menguatkan ukhuwah, dan mewujudkan keadilan sosial sebagai cermin nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. زاد الحنين بك أهتدي في كل حين يا سيدي